Welcome to Star Channel. Don't forget to subscribe. Sistematika PTK. Nah, di episode sebelumnya kita telah mengetahui terkait konsep penelitian tindakan kelas. Kemudian kita juga telah mengetahui bagaimana cara menentukan atau mencari ide penelitian tindakan kelas. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama belajar terkait bagaimana sistematika dari laporan penelitian tindakan kelas. Nah, tentunya di episode kali ini akan bahas secara detail mulai dari bab 1 hingga bab 3. Nah, yang pertama bab 1, di mana bab 1 pendahuluan tentunya sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu atau teman-teman tenaga pendidik, di mana di bab 1 ini terdapat beberapa poin yang perlu ditulis atau perlu disusun oleh Bapak Ibu. Yang pertama latar belakang, kemudian rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan, dan yang keempat manfaat. Nah, pada poin pertama latar belakang, ini sesuatu hal yang membingungkan begitu bagi Bapak Ibu. Terkadang Bapak Ibu mulai menuliskannya dari pokok permasalahan yang begitu jauh atau luas, dan tentunya ini sangat jauh sekali dari permasalahan yang Bapak Ibu angkat begitu. Nah, pada bagian latar belakang ini silakan Bapak Ibu bisa tuliskan alasan mengapa Bapak Ibu perlu melakukan penelitian tindakan kelas, dan tentunya kaitkan dengan kualitas pembelajaran yang ada di kelas Bapak Ibu. Nah, poin apa saja yang perlu Bapak Ibu tulis? Yang pertama, paragraf pengantar langsung menukik ke permasalahan yang ada. Hal ini juga telah disampaikan di episode 2 kemarin, bahwasanya paragraf pengantar ini langsung saja menukik ke permasalahan yang ada. Jadi tidak perlu jauh-jauh Bapak Ibu, langsung saja menukik ke permasalahan yang ada. Kemudian, Bapak Ibu bisa langsung melanjutkan jelaskan terkait masalah apa yang ada di kelas Bapak Ibu secara detail, dan sajikan atau telaah penyebab permasalahan tersebut. Kemudian Bapak Ibu baru paparkan tindakan atau solusi yang Bapak Ibu ambil. Nah, tentunya rujukan dari tindakan tersebut Bapak Ibu bisa mengambilnya dari buku atau artikel-artikel. Sangat gampang ya Bapak Ibu terkait apa saja yang harus ditulis pada bagian latar belakang. Dan tentunya hal ini menjadi rumit ketika hanya ada di pikiran, di mana Bapak Ibu tidak langsung take action. Tapi kalau Bapak Ibu langsung take action, pasti nantinya akan mudah bagi Bapak Ibu untuk menyusun latar belakang. Dan tentunya Bapak Ibu bisa menyusun latar belakang kalau Bapak Ibu bisa latihan terus-menerus, pasti nanti akan bisa menyusun latar belakang yang pas dan tepat untuk penelitian tindakan kelas. Kemudian poin berikutnya adalah rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini gunakan kalimat tanya Bapak Ibu, dan tentunya pada bagian kalimat rumusan masalah ini mengandung aspek yang akan diperbaiki atau ditingkatkan dan juga upaya untuk memperbaikinya. Disarankan kalimat tanya yang digunakan adalah bagaimana, bukan apakah, karena kalau kata tanya apakah nanti jawabannya hanya sebatas ya atau tidak saja. Akan tapi kalau Bapak Ibu menggunakan kata tanya bagaimana, nanti pasti jawabannya terkait proses-proses dari penelitian Bapak Ibu. Jadi salah satu contoh rumusan masalah yang mungkin Bapak Ibu bisa jadikan referensi, kalau misalkan judul penelitian Bapak Ibu itu terkait penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe group investigation untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 6 pada materi bangun datar di SD Negeri 3 Pelampang Rejo tahun pelajaran 2021-2022, Bapak Ibu bisa menggunakan rumusan masalah berikut ini. Bagaimana penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe group investigation dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 6 pada materi bangun datar di SD Negeri 3 Pelampang Rejo tahun pelajaran 2021-2022. Nah, jika Bapak Ibu saya ingin rumusan masalah itu ada 2, bagaimana ya kiranya? Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan 2 rumusan masalah. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menanyakan terkait prosesnya, dan yang kedua Bapak Ibu bisa menanyakan terkait hasil dari masalah yang tadi Bapak Ibu ambil atau angkat. Dimana pada bagian ini masalahnya terkait hasil belajar. Berarti yang pertama terkait bagaimana proses dari penerapan model tersebut untuk meningkatkan hasil belajarnya, dan kemudian rumusan masalah yang kedua terkait bagaimana hasil belajarnya. Begitu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan 2 rumusan masalah tersebut. Ini bisa dijadikan referensi bagi Bapak Ibu ketika menyusun rumusan masalah. Poin berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terkait dengan tujuan perbaikan. Jadi misalkan rumusan masalah Bapak Ibu itu ada 1 rumusan masalah, maka tujuan perbaikannya pun juga harus identik dengan rumusan masalah tersebut.
Dan juga tujuan penelitiannya juga harus satu. Jadi bukan rumusan masalah Bapak Ibu ada satu, kemudian tujuannya ada banyak banget yang dituliskan, ada 5 bahkan tujuan penelitian. Jadi haruslah selaras dengan rumusan masalah yang memang Bapak Ibu telah susun begitu. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan 2 rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya pun ada dua tujuan penelitian. Seperti ini. Nah, kemudian manfaat. Di mana cantumkan manfaat penelitian ini bagi dunia pendidikan, khususnya bagi guru dan sekolah. Dalam hal ini perlu dicantumkan sumbangsi apa yang Bapak Ibu lakukan begitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jika ada hal yang bersifat inovatif, misalkan saja ini bagi guru dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Adapun bagi sekolah dapat digunakan sebagai referensi baru untuk program yang berkenaan dengan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran lain. Seperti itu. Nah, pada bagian bab 1 pendahuluan sudah tuntas ya Bapak Ibu, di mana ada poin latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Dan tentunya hal ini kalau kita dengar saja sangatlah mudah, tetapi nanti ketika Bapak Ibu mulai menulis pasti akan merasa kekurangan ide. Nah, jika Bapak Ibu berada dalam posisi seperti itu, Bapak Ibu silakan banyak-banyak membaca, karena nanti dari membaca Bapak Ibu pasti akan banyak mendapatkan ide-ide. Bagian selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Di mana Bapak Ibu bisa menuliskannya kajian pustaka, kajian teori, atau landasan teori. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan yang mana saja, pilih sesuka hati Bapak Ibu. Nah, di mana di bab 2 kajian pustaka ini berisi sumber-sumber yang tentunya sesuai dengan variabel pada judul penelitian Bapak Ibu. Di mana sumber-sumber yang digunakan ini sebaiknya dari buku-buku, buku offline ataupun online, dan juga dari artikel-artikel yang ada. Jadi Bapak Ibu bisa langsung berselancar di Google Scholar bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui artikel-artikel yang relevan dengan penelitian Bapak Ibu, atau Bapak Ibu silakan bisa langsung ke website jurnal yang ada begitu. Jadi di sana Bapak Ibu bisa mendapatkan artikel yang memang relevan dengan penelitian Bapak Ibu. Nah, pada bagian bab 2 kajian pustaka ini tentunya hal yang penting terkait pengutipan begitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti juga akan dijelaskan terkait pengutipan yang benar itu seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh judul penelitian tindakan kelas, di mana nanti pada bab 2 kira-kira apa saja kerangka yang perlu Bapak Ibu susun begitu. Nah, misalkan ini salah satu contohnya, penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe group investigation untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 10 pada materi eksponen di SMA Negeri 1 Tegal Limo tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kerangka pada bagian kajian pustaka yang pertama Bapak Ibu bisa menuliskan terkait model pembelajaran cooperative learning, di mana dari poin tersebut nanti ada bercabang sub-sub poin lagi terkait pengertiannya, kemudian terkait jenis-jenisnya, kemudian terkait pengertian dari group investigation itu apa, langkah-langkah pembelajaran group investigation itu seperti apa, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Silakan Bapak Ibu bisa tuliskan di sana. Kemudian poin selanjutnya terkait hasil belajar, di mana di hasil belajar ini Bapak Ibu juga bisa menuliskan sub-sub poin lagi seperti pengertian hasil belajar, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan seterusnya. Hal ini tentunya kembangkan sesuai dengan ide dari Bapak Ibu, dan tentunya sesuai dengan variabel yang ada pada judul penelitian. Dan pada poin berikutnya Bapak Ibu bisa memaparkan atau menuliskan terkait materi bangun datar. Begitu. Ini ada beberapa tips dan trik untuk Bapak Ibu yang akan menuliskan kajian pustaka. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu mengambil rujukan dari buku yang Bapak Ibu miliki, atau dari Google Book atau dari Google Scholar, di mana tidak disarankan sekali lagi Bapak Ibu mengambil dari Blogspot, Wikipedia atau WordPress begitu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif seperti Google Book, Google Scholar atau website resmi dari jurnal-jurnal yang telah ada, dan nantinya Bapak Ibu di sana bisa berselancar mencari artikel yang memang sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Kemudian langkah kedua, sumber rujukan gunakan 10 tahun terakhir untuk buku dan 5 tahun terakhir untuk artikel.
Nah, kemudian tips berikutnya, perhatikan nih Bapak Ibu, penulisan kutipan yang benar dan konsistenkan dalam menulis suatu kutipan. Dimana di sini disarankan menggunakan kutipan tidak langsung. Nah, mengapa Bapak Ibu perlu menghindari kutipan langsung? Karena kutipan langsung ini seperti Bapak Ibu hanya copy and paste saja, dimana nanti bisa terkena plagiasi. Jadi Bapak Ibu bisa memparafrasenya, kemudian menjadikan sesuai dengan bahasa Bapak Ibu sendiri, tetapi tidak mengurangi makna dari rujukan yang Bapak Ibu ambil. Jadi tidak mengurangi makna atau arti dari tulisan orang tersebut, orang yang Bapak Ibu rujuk, begitu. Jadi gunakan kutipan tidak langsung di sini. Nah, kemudian bagaimana cara mengutip yang benar begitu. Nah, di sini banyak sekali dari Bapak Ibu yang terkadang saat menuliskan kutipan itu menuliskan secara lengkap gelarnya, bukunya, tahunnya, kemudian semuanya dituliskan secara lengkap. Nah, padahal di kutipan ini Bapak Ibu tidak perlu menuliskan secara lengkap, akan tetapi tulis saja nama bagian belakang penulis diikuti dengan tahunnya. Begitu. Nah, misalkan di sini ada Suharsini Arikunto sebagai penulisnya, kemudian bukunya adalah Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan tahun 2021. Bapak Ibu cukup menuliskan menurut Arikunto, buka kurung 2021 tutup kurung, evaluasi adalah. Jadi di situ Bapak Ibu tidak perlu menjelaskan seperti ini. Menurut Suharsini Arikunto dalam bukunya Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan tahun 2021, evaluasi adalah. Tidak perlu seperti itu Bapak Ibu, cukup ambil nama bagian belakang penulis dan diikuti tahunnya. Kemudian ada lagi, misalkan ini nama penulisnya dua nama penulis, Dr. Joko Subando SSI MPD dan HMJ Nasyir Wahid SAG MAG. Dalam bukunya Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam tahun 2022, di situ Bapak Ibu silakan ambil nama bagian belakang penulis, yaitu menurut Subando dan Wahid, buka kurung 2022, penilaian adalah. Begitu. Sangat simpel sekali Bapak Ibu terkait bagaimana cara mengutip, jadi tidak perlu ditulis secara lengkap, cukup ambil nama bagian belakang penulis. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi. Misalkan saya ingin menuliskan halamannya juga, apakah boleh? Tentu saja boleh, di mana Bapak Ibu bisa menuliskan halamannya, akan tetapi kuncinya satu, yaitu konsisten. Mulai dari awal hingga akhir nanti Bapak Ibu tuliskan halaman saat Bapak Ibu menulis kutipan. Jadi intinya adalah konsisten. Bagian selanjutnya bab 3 metode penelitian. Di mana bab 3 metode penelitian ini berisi langkah-langkah yang Bapak Ibu ambil untuk mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis. Nah, pada bagian ini catatannya Bapak Ibu tidak perlu menuliskan hasil penelitian Bapak Ibu, akan tetapi Bapak Ibu di sini masih sebatas rencana, begitu. Nah, pada bagian bab 3 ini mencakup beberapa poin. Yang pertama ada setting penelitian, kemudian ada prosedur penelitian, kemudian ada teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Yang pertama terkait setting penelitian. Nah, di setting penelitian ini silakan Bapak Ibu bisa menjelaskan terkait subjek penelitian Bapak Ibu, kemudian waktu penelitian dan tempat penelitian. Nah, terkait subjek penelitian ini Bapak Ibu tidak perlu mencantumkan guru-guru yang ada di sana secara lengkap, kemudian merincinya menjadi guru PNS ataupun non-PNS. Tidak perlu seperti itu Bapak Ibu, langsung saja subjek penelitian dalam penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu subjeknya mana, begitu. Misalkan kelas 7A, langsung saja sajikan subjek penelitian ini adalah kelas 7A bla bla bla, begitu. Jadi tidak perlu menjelaskan guru-guru yang ada di sana dan staf-staf yang ada di sana, tidak perlu seperti itu. Kemudian poin selanjutnya adalah prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian ini menjelaskan langkah-langkah yang nantinya akan Bapak Ibu laksanakan, di mana langkah-langkah ini terkait siklus yang ada. Nah, di episode 2 sudah dijelaskan bahwasanya siklus PTK itu minimal 2 siklus dan 1 siklus minimal 2 pertemuan. Nah, pada bagian bab 3 ini silakan Bapak Ibu bisa susun perencanaan yang nanti akan Bapak Ibu lakukan di tiap siklusnya, di mana di setiap siklus ada tahapan-tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada tahap perencanaan Bapak Ibu kira-kira menyusun apa? Misalkan menyusun rencana pelaksana pembelajaran atau Bapak Ibu menyusun instrumen penelitian, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di sana secara lengkap. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menyusun terkait pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini tentunya sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu rencanakan. Di sana bisa disajikan terkait sintaks pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu lakukan, begitu, atau hal-hal lainnya.
Kemudian poin ketiga terkait observasi, di mana observasi ini tentunya berkaitan dengan mengamati aktivitas atau pembelajaran yang sedang Bapak Ibu lakukan. Di mana di bagian observasi ini Bapak Ibu juga bisa mencantumkan, misalkan kalau Bapak Ibu menggunakan observer, silakan Bapak Ibu bisa cantumkan observer siapa yang nantinya akan mendampingi Bapak Ibu, begitu. Dan tentunya dalam pemilihan observer, Bapak Ibu pilih yang bisa membuat Bapak Ibu itu merasa nyaman dan merasa tidak diawasi, karena tujuan utama atau tugas utama dari observer itu bukan mengawasi, akan tetapi duduk bersama merefleksi apa yang sedang Bapak Ibu lakukan, begitu. Pada bagian terakhir dari siklus adalah refleksi, di mana dalam tahap refleksi ini Bapak Ibu guru bisa mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian menyimpulkannya, dan juga bisa merencanakan siklus berikutnya itu seperti apa, begitu. Kemudian poin selanjutnya yaitu terkait teknik pengumpulan data, di mana di sini Bapak Ibu bisa menjelaskan setiap instrumen pengumpulan data dan sumber data yang akan Bapak Ibu gunakan. Misalkan saja terkait hasil belajar, nantinya Bapak Ibu bisa jelaskan terkait instrumen-instrumen untuk mengumpulkan data terkait hasil belajar tersebut. Nah, kemudian poin selanjutnya terkait teknik analisis data, di mana ini menjelaskan cara-cara Bapak Ibu untuk menganalisis data tersebut. Kalau misalkan datanya hasil belajar, silakan Bapak Ibu bisa menganalisis data hasil belajar tersebut bisa dengan cara kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi tidak harus yang ini, harus yang itu. Sekali lagi, karena PTK ini sebenarnya bebas, terserah Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu atau keduanya. Nah, sebenarnya penelitian tindakan kelas ini memberikan keleluasaan yang lebih bagi Bapak Ibu tenaga pendidik. Bapak Ibu bisa mengatur sendiri terkait teknik pengumpulan datanya ingin bagaimana, kemudian teknik analisis datanya itu seperti apa. Silakan, bisa terserah Bapak Ibu, jadi tidak ada aturan yang mengikat harus begini, harus begitu. Jadi langsung saja Bapak Ibu take action, tetap semangat tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share.